Karena sudah menerima uang dari bosnya, pembunuh itu langsung membidik sasarannya tanpa ragu, siap menembak kepalanya hingga berlubang besar. Tanpa diduga, senapan runduk itu meledak di saat ingin menembak. Namun yang tidak pernah diduga oleh pembunuh itu adalah senapan runduk itu sudah dirusak oleh orang yang ingin dibunuhnya. Karena pria itu bukan hanya pandai membuat senjata, tapi juga pembunuh terbaik. Karena sudah bosan dengan hari-hari menjilati darah di pisau, ia dan pacarnya tinggal menyendiri di pinggir kota. Namun saat mereka berjalan-jalan di luar rumah, mereka menemukan sederetan jejak kaki yang seharusnya tidak mungkin ada di situ. Sebagai pembunuh senior, pria itu langsung mencium bahaya, jadi ia pun segera menarik pacarnya ke bawah batu. Berdasarkan suara tembakan, pria itu langsung mengunci sasarannya, sehingga ia menemukan kesempatan yang tepat untuk menembak dadanya hingga berlubang besar. Kemudian pria itu memeriksa mayat itu sambil meminta pacarnya untuk menelpon polisi. Namun saat pacarnya berbalik, pria itu tiba-tiba menembak mati pacarnya, karena menduga pacarnya telah membocorkan keberadaannya. Demi mencari tahu pembunuh yang ingin membunuhnya, pria itu datang ke Italia sendirian dan pergi mencari bosnya terlebih dahulu. Bosnya pun berjanji agar membantu pria itu menemukan pembunuh yang sebenarnya dan memberi pria itu mobil agar ia bisa keluar untuk menghindari perhatian. Namun saat pria itu datang ke kota yang disuruh oleh bosnya, ia mendapati bahwa orang-orang di sana sangat aneh dalam perkataan dan perbuatan mereka. Jadi pria itu pergi meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Demi alasan keamanan, ia membuang ponsel yang diberikan bosnya di jalan. Namun yang tidak pernah diduga adalah pria itu bertemu dengan cinta sejatinya saat bersembunyi di kota terpencil bersama-sama selamanya. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Saat pria itu pulang sendirian di malam hari, ia tiba-tiba diikuti oleh seorang pembunuh bersenjata. Pria itu waspada dan segera bersembunyi, lalu melepas sepatunya, mengeluarkan pistol, lalu membokongi dan perlahan-lahan bersiap untuk membuat lubang besar di kepalanya. Tapi tanpa diduga, tukang pengirim barang itu menggagalkan rencana pria itu untuk membunuhnya. Jadi pria itu mengambil kendaraan pengendara itu dan mulai mengejar pembunuh yang melarikan diri itu. Akhirnya pria itu menembak bannya dan memaksanya berhenti di jalan yang sepi. Pada saat ini pria itu tidak lagi menahan amarahnya dan ia menghancurkan kaca dengan pukulan. Kemudian ia menarik rambut keriting si pembunuh dan mematahkan lehernya. Pria itu mulai menelpon bosnya untuk bertanya mengapa si pembunuh tahu keberadaannya. Melihat bahwa rencananya akan segera terbongkar, bos itu memutuskan untuk melakukannya sendiri. Alasan mengapa bos ingin melakukan semua ini hanya karena ia tidak mampu membayar orang suruhan dengan harga yang tinggi. Jadi ia berencana untuk membunuh pria itu secara diam-diam untuk membungkamnya. Tapi tiba-tiba sebagai pembunuh senior, pria itu sudah lama menyadari bahwa ia sedang diikuti oleh bosnya. Tapi setelah membunuh bosnya, ia mendapat bahwa ia ditembak di bagian perut oleh bosnya. Saat itu pria itu langsung marah, bukan karena bosnya tersebut ingin membunuhnya untuk membungkamnya, tapi karena pria itu dan pacarnya memiliki kencan penting. Akhirnya pria itu dikirim ke rumah sakit oleh pacarnya tepat waktu. Saksikan keseruan lainnya tetap di Snack Video Bikin Semua Beken.